McKinney police arrest a man in connection to a body of a missing woman found in his home. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Heather Louisa dulunya bukan sosok yang seperti hantu. Dia pernah ceria bahkan penuh ambisi. Meskipun kehidupannya penuh masalah, pada usia 35 tahun, dia masih punya mimpi. Meskipun tertutupi oleh narkoba. Hidupnya berubah tragis ketika dia bertemu dengan Chad Christopher Stephen, seorang pria yang kemarahannya selalu tersembunyi di balik pesona yang dia tunjukkan. Chad bukan pacar biasa, dia adalah racun yang perlahan-lahan merusak hidup Heather. Pada akhir Juni tahun 2022, Heather menghilang. Tak ada salam perpisahan, tak ada jejak. Ibunya Tamra sudah lebih dari setahun tidak bertemu dengannya. Tapi naluri seorang ibu mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Pada 28 Juni, Tamra melaporkan anaknya hilang. Hatinya penuh kecurigaan kepada Chad, karena pasti Chad yang melakukannya. Berbulan-bulan Chad memainkan perannya dengan baik saat seorang detektif mewawancarainya. Suaranya terdengar tenang, bahkan terlalu tenang. Seolah-olah dia sudah siap dengan jawabannya. Dia mengaku Heather meninggalkannya lebih dari setahun yang lalu. Namun, detektif itu merasa ada sesuatu yang salah. Saya sudah lama tidak melihat atau mendengar kabar darinya, ujar Chad. Namun, ada kegelapan di balik matanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. November datang membawa kabar yang mengerikan. Mantan istri Chad memberitahu Tamra bahwa Chad telah membunuh Heather dan menguburkannya di halaman belakang. Kabar ini datang dari putri mereka, yang baru saja berbicara dengan Chad beberapa hari sebelumnya. Namun, polisi segera menemukan bahwa cerita itu tidak sepenuhnya benar. Putri Chad menghubunginya pada tanggal 2 November untuk memberitahu kabar kehamilannya. Sebuah berita yang seharusnya membuat hati seorang ayah luluh, namun Chad yang lebih dikendalikan oleh amarah daripada kasih sayang, marah besar dan berkata, "Aku akan membunuh bayinya kalau kamu tidak menggugurkannya," ujarnya dengan nada dingin. Bahkan, dia mengancam akan membunuh putrinya sendiri. Ketakutan memenuhi hati putrinya, dan dia mengingatkan Chad bahwa kata-kata seperti itu bisa berbahaya. Orang-orang mungkin akan menganggap serius ancamanmu, terutama setelah Heather menghilang. Chad tertawa sinis. "Oh, kamu pikir aku membunuhnya?" Suaranya penuh sarkasme, tapi ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik kata-katanya. Chad kemudian melanjutkan berbicara dengan tenang. "Kalaupun aku melakukan sesuatu padanya," dia berkata, "aku cuma dapat 5 tahun penjara karena menyembunyikan tubuhnya. Aku sudah meneliti tentang hal itu." Kata-kata seperti itu seperti pisau dingin yang menusuk para detektif. Tidak ada pengakuan langsung, tapi sudah cukup untuk memulai penyelidikan lebih lanjut. Awal November, polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah Chad. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan. Tapi harapan menemukan petunjuk tentang hilangnya Heather semakin kuat. Saat mereka tiba di dapur, ada sesuatu yang aneh. Pintu dapur diblokir dengan selembar drywall, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Di tengah ruangan, ada sebuah lemari es yang dibungkus plastik tebal, bukan seperti lemari biasa. Lebih seperti kuburan sementara. Dengan hati-hati, polisi memotong lapisan plastik itu. Bau busuk langsung menyeruak seperti bau kematian yang sudah lama berdiam di tempat itu. Saat pintu lemari es dibuka, misteri hilangnya Heather Swapp akhirnya terungkap. Tubuhnya dibungkus plastik, dingin dan terlipat. Ia telah disembunyikan di sana selama lebih dari setahun. Kebohongan Chad mulai terungkap. Dalam wawancara, dia mengklaim Heather meninggal di rumahnya pada 26 Juli tahun 2022. Dia mengatakan dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia melakukan hal yang mengerikan, menyembunyikan tubuh Heather di dalam lemari es. Tapi waktu kematian Heather tidak sesuai dengan pengakuan Chad. Pada tanggal 17 Agustus 2022,
seorang tetangga melaporkan adanya keributan di rumah Chad. Seorang wanita terlihat mengancungkan pistol sementara Chad berteriak di latar belakang. Apakah Heather masih hidup saat itu? Ataukah ini ulah Chad yang mengarang untuk memperlambat vonisnya? Pengakuan Chad dipenuhi dengan kontradiksi. Dia mengakui bahwa dia sering bertengkar dengan Heather secara fisik. Dia bahkan mengaku pernah mengancam akan membunuhnya beberapa kali. Tetapi, dari caranya berbicara seolah hidup Heather tidak berarti baginya. Hanya bagian dari masalah yang harus diatasi. Detektif mulai curiga bahwa kematian Heather mungkin bukan kecelakaan. Mungkin pertengkaran itu jauh lebih kejam dari yang Chad akui. Tetapi ada hal lain yang lebih gelap. Pada Januari tahun 2023, seorang wanita lain muncul dalam cerita ini. Mantan pacar Chad yang lain melaporkan bahwa Chad pernah menyerangnya ketika dia berusaha meninggalkannya. Cerita ini menambahkan lapisan kegelapan baru. Pola kekerasan Chad tidak hanya dilakukan pada Heather. Setiap wanita yang pernah dekat dengannya merasakan kengerian yang sama. Detektif menyusun potongan-potongan kehidupan Chad dan gambaran seorang pria yang dikuasai kemarahan dan ketakutan mulai terbentuk. Chad telah ditangkap 24 kali sebelumnya dengan berbagai dakwaan mulai dari penyerangan hingga pencurian. Tapi tak ada satupun dakwaan yang seberat ini, mengotak-atik bukti untuk menyembunyikan tubuh manusia. Penemuan tubuh Heather adalah konfirmasi tragis dari apa yang Tamra dan keluarga Heather khawatirkan selama ini. Tapi cerita ini tidak berakhir di sana. Dalam keheningan setelah penangkapannya, sikap Chad berubah. Dia menjadi lebih dingin, lebih licik, seolah-olah dia sudah tahu hari ini akan tiba. Kemudian datanglah plot twist-nya. Selama wawancara terakhir, Chad tersenyum sinis kepada detektif yang duduk di depannya. "Kalian pikir sudah menangkapku?" ujarnya dengan suara rendah, mengejek. "Tapi kalian belum tahu semuanya." Detektif itu merasa tegang. "Apa maksudmu?" Chad menodongkan tubuh ke depan, matanya berkilat dengan kegelapan. "Kalian menemukan tubuh di lemari es kan? Tapi apakah kalian sudah periksa halaman belakang?" Kepanikan menyebar di ruangan itu. Detektif-detektif bergegas ke halaman belakang, menggali dengan panik. Saat tanah tergali, kengerian baru pun terungkap. Bukan hanya ada satu kuburan, melainkan dua kuburan. Tubuh kedua yang sudah lama membusuk dan tidak dapat dikenali, ditemukan hanya beberapa meter dari tempat Heather seharusnya dikubur. Chad menyaksikan dari jendela, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia bukan hanya seorang pembunuh, dia adalah dalang yang kejam, yang memanipulasi penyelidikan dan membuat mereka mengikuti permainan mematikan ini. Bukan hanya Heather yang menjadi korban. Kisah ini ternyata lebih gelap, sebuah kisah tentang seorang pria yang pernah membunuh sebelumnya dan lolos dari hukuman. Hingga hari itu tiba. Kejahatan Chad akhirnya berakhir dengan penangkapannya, tetapi warisan kekejamannya akan tetap menjadi bayang-bayang mengerikan di kota McKinney, Texas. Sebuah pengingat akan kegelapan yang bisa bersembunyi di balik pintu tertutup dan di sudut-sudut tergelap dari jiwa manusia. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.